Sobat Viral Kristen, Gereja Pantekosta adalah salah satu aliran gereja yang besar di Indonesia. Sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia dimulai secara resmi pada Maret 1921 melalui kedatangan dua keluarga misionaris dari Gereja Bethel Temple Seattle, Amerika Serikat. Dua tokoh perintis tersebut adalah Rev. Cornelius Groesbeck dan Rev. Richard van Claveren, misionaris keturunan Belanda yang berimigrasi ke Amerika. Misi Zending Gerakan Pentakosta bermula dari Pinkster Zending yang masuk ke Indonesia di masa kolonial Belanda. Gerakan ini pecah menjadi beberapa gereja Pentakosta arus utama. Di kemudian hari beberapa menjadi mega church sedangkan yang lain mengecil. Berikut adalah 8 gereja Pentakosta terbesar di Indonesia, berdasarkan jumlah jemaat, pengaruh nasional, dan jaringan cabang. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Di posisi ke-8 ada Gereja Bethany Indonesia. Salah satu mega church di Surabaya. Pecahan dari GBI, pernah dikenal sebagai salah satu gereja terbesar di Asia Tenggara. Dipelopori oleh Pendeta Abraham Alex Tanuseputra. Sejarah Gereja Bethany Indonesia merupakan salah satu catatan paling dinamis dalam perkembangan gerakan Pentakosta karismatik di Indonesia. Berawal dari sebuah persekutuan doa garasi mobil yang digagas oleh Pendeta Abraham Alex Tanuseputra, Bethany berkembang pesat hingga mendirikan kompleks gereja berkapasitas terbesar di Indonesia. Di posisi ke-7 ada Gereja Tiberias Indonesia. Gereja Pentakosta karismatik besar di Jakarta. Dikenal dengan pelayanan mukjizat dan kesembuhan. Dipimpin oleh Pendeta Yesaya Pariaji. Sejarah Gereja Tiberias Indonesia, GTI, bermula dari pelayanan sebuah yayasan rohani kecil di Jakarta hingga menjelma menjadi salah satu mega church beraliran Pentakosta karismatik terbesar di Indonesia. Gereja ini sangat dikenal masyarakat luas melalui penekanan teologisnya pada mukjizat kesembuhan, kuasa sakramen perjamuan kudus, minyak urapan, serta tradisi ibadah Natal tahunan berskala masif di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Di posisi ke-6 ada Gereja Jakarta Praise Community Church, JPCC, Gereja Pentakosta karismatik besar di Jakarta. Dikenal sebagai salah satu mega church di Jakarta. Jemaat ribuan dengan pengaruh kuat di kalangan urban. Musik dan worship sangat dikenal luas. Sejarah Jakarta Praise Community Church, JPCC, bermula dari sebuah persekutuan doa anak muda di Jakarta hingga bertumbuh menjadi salah satu gereja kontemporer beraliran Pentakosta karismatik paling berpengaruh di Indonesia. JPCC sangat populer karena pendekatannya yang modern, relevan dengan kehidupan perkotaan, serta kontribusi besarnya dalam industri musik spiritual melalui JPCC Worship. Setelah memimpin dan menggembalakan JPCC selama 25 tahun sejak hari pertama berdiri, Pastor Jeffrey Rahmat secara resmi menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai gembala sidang, senior pastor, kepada sahabat sekaligus rekan pendirinya, Pastor Jose Carroll pada 20 Oktober 2024. Di posisi kelima ada Gereja Mawar Sharon atau GMS yang berbasis di Surabaya. Salah satu gereja modern terbesar yang dikenal sebagai mega church. Dikenal dengan acara besar seperti Rise Conference. Sejarah Gereja Mawar Sharon, GMS, bermula dari sebuah persekutuan doa kecil di kota Surabaya yang kemudian berkembang menjadi salah satu jaringan mega church beraliran Pentakosta karismatik terbesar di Indonesia. GMS dikenal luas dengan visinya sebagai gereja sel yang apostolik dan profetik. 20 Juli 1986 persekutuan doa ini resmi mengadopsi nama Mawar Sharon dan memindahkan lokasinya ke Jalan Cempaka, Surabaya. Karena jumlah jemaat terus melonjak hingga mencapai 1.000 orang, ruang kebaktian utama dibangun di lokasi tersebut. Tahun 1990, wadah persekutuan ini secara resmi bertransformasi menjadi sebuah gereja lokal. Pada masa awal pertumbuhan ini, GMS bernaung sebagai gereja lokal di bawah payung hukum Sinode Gereja Bethel Indonesia, GBI. Pada tahun 2001 hingga 2002, Gereja Mawar Sharon resmi dideklarasikan sebagai sebuah sinode mandiri yang berpusat di Surabaya. Pada tahun 2024 GMS di bawah pimpinan Philip Mantova membuat sinode baru dengan nama Gereja Misi Sejahtera. Di posisi keempat ada Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA, struktur organisasi kuat dan sistematis. Banyak gereja lokal berkembang di kota besar. Sejarah Gereja Sidang Jemaat Allah, GSJA. Di Indonesia merupakan bagian dari jaringan Global Assemblies of God, AOG,
salah satu persekutuan Pentakosta terbesar di dunia yang lahir pasca kebangunan rohani Azusa Street di Amerika Serikat, 1906. Di Indonesia, GSJA bertumbuh melalui misi penginjilan mandiri yang kemudian dilembagakan menjadi Sinode Nasional. Sistem pemerintahan GSJA mengadopsi sistem hybrid, gabungan, antara presbiterial sinodal, terpusat pada majelis, dan kongregasional, otonomi jemaat lokal. Secara teologis, GSJA menganut doktrin Trinitarian, Injili, dan Pentakosta murni. Di posisi ketiga ada Gereja Bethel Tabernakel atau GBT. Gereja ini berakar dari gerakan Pentakosta klasik. Memiliki banyak cabang di Indonesia. Sejarah Gereja Bethel Tabernakel, GBT, di Indonesia memiliki kaitan erat dengan akar pergerakan Pentakosta awal di Nusantara. Fokus utama yang melatar belakangi berdirinya sinode ini adalah kerinduan mendalam para tokoh pendirinya untuk mempelajari dan menyebarkan pelajaran tabernakel secara intensif. Cikal bakal gerakan ini bermula dari berdirinya Vereniging der Pinkstergemeente in Nederlands Oost-Indie di Cepu, Jawa Tengah, yang kelak pada tahun 1942 bersalin nama menjadi Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI. Gereja GBT menekankan khotbah dan eksposisi Alkitab yang bersumber pada struktur, perabot, dan makna spiritual dari kemah suci, tabernakel, di Perjanjian Lama. Mereka percaya tabernakel adalah gambaran rencana keselamatan Allah secara utuh dan pola kesempurnaan gereja Tuhan. Di posisi kedua ada gereja GPDI, salah satu yang tertua, sejak awal abad ke-20. Sejarah Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, tidak dapat dipisahkan dari awal masuknya gerakan Pentakosta di tanah air. Sebagai salah satu sinode tertua dan terbesar di Nusantara, GPDI mengawali perjalanannya dari pelayanan dua keluarga misionaris asal Amerika Serikat hingga akhirnya sepenuhnya dipimpin oleh tokoh-tokoh pribumi. GPDI memiliki jaringan lokal yang sangat kuat mulai dari perkotaan hingga ke pelosok pedalaman desa. Jaringannya terbagi menjadi beberapa kategori. Jemaat mandiri, lebih dari 4.130 sidang jemaat yang sudah mapan dan mandiri secara finansial maupun organisasi. Jemaat muda cabang, lebih dari 4.000 jemaat muda beserta pos penginjilan, cabang. Total pos pelayanan, jika diakumulasikan secara keseluruhan bersama pos pelayanan kecil, jumlahnya mencapai sekitar 13.400 hingga 20.000 titik pelayanan. Di posisi pertama ada Gereja Bethel Indonesia atau GBI. Sinode ini menaungi lebih dari 3,4 juta jemaat yang tersebar di ribuan gereja lokal di seluruh Indonesia serta 27 negara di dunia. Sinode GBI resmi didirikan di Sukabumi, Jawa Barat oleh Pendeta Lukas Senduk, akrab disapa Om Ho, bersama sejumlah hamba Tuhan lainnya. Sebelum mandiri, para pendiri GBI tergabung dalam Gereja Bethel Injil Sepenuh, GBIS. Karena adanya perbedaan pandangan visi pelayanan dan pengelolaan bantuan dari Church of God, COG, Amerika Serikat, Pendeta Senduk memutuskan keluar dan mendirikan wadah sinode baru, yaitu GBI. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui legalitas hukum sinode GBI pada tanggal 9 Desember 1972. GBI juga resmi terdaftar menjadi anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, sejak tahun 1989. GBI memiliki gereja-gereja yang terkenal di Indonesia seperti GBI Glow, GBI Rock, GBI City Tower dan lain sebagainya. Sobat Viral Kristen, itulah 8 gereja Pantekosta terbesar di Indonesia saat ini. Mereka bisa terus berkembang karena ada tuntunan kuasa Roh Kudus. Bagaimana pendapatmu? Share di kolom komentar ya.